Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum pelajaran akidah akhlak hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Mari sama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 6 yang soleha, yang beriman, yang sangat cerdas, yang sangat baik semuanya. Hari ini Pak Sukron akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah suatu kalimat yang sangat baik, suatu kalimat yang sangat mulia, suatu kalimat yang sangat luhur, yang mempunyai makna yang sangat agung. Dan siapa yang mengajarkan kalimat tersebut? Kalimat tersebut diajarkan oleh Rasulullah SAW atau Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Adapun kalimat thayyibah itu sangatlah banyak sekali yang diajarkan oleh beliau, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Meskipun kita tidak pernah melihat Rasulullah, maka kita harus mengakui dalam hati kita bahwasanya Nabi kita, Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Pak Sukron akan menjelaskan kepada kalian tentang kalimat thayyibah yang berarti ampunan. Kita meminta ampun hanya kepada Allah yang Maha Agung, atau kita harus selalu beristighfar. Kalimat istighfar adalah termasuk kalimat thayyibah yang akan Pak Sukron ajarkan di kelas 6. Karena apa? Ketika kita mengingat Allah, hati kita akan tenang. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Contohnya, kalian harus mengingat Allah dengan cara membaca istighfar. Di dalam hati kalian harus membaca Astaghfirullahaladzim. Insya Allah hati kalian akan tenang. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi ketika kalian susah, ketika kalian galau, ketika kalian bingung, bagaimana cara menenangkan hati yang galau, yang susah, yang bingung? Dengan cara kita harus mengingat Allah. Ketika kalian dikasih musibah oleh Allah, kehilangan uang, kehilangan pulpen, atau kehilangan penghapus, kalian susah. Terus setelah kalian susah, bagaimana cara menenangkan hati kalian? Dengan cara membaca istighfar dan mengingat Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Pulpen saya yang hilang itu bukan hak saya, itu adalah titipan. Ya udah, anggap aja diambil oleh Allah. Penghapus saya yang hilang itu bukan milik saya, itu hanya hak pakai, titipan. Kalau hilang, anggap aja diambil sama yang punya. Jadi hati kalian akan tenang. Kenapa? Semua yang ada pada diri kalian kembalikan kepada Allah. Karena kalian hanyalah dititipi hak pakai. Mulai dari mata kalian, baju kalian, itu hak pakai. Jika hilang, ya udah biarkan, sudah waktunya hilang. Kita kembalikan sama Allah biar hati kita menjadi tenang. Terus kalimat istighfar itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Buktinya mana, Pak? Buktinya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi hadatsana Muslim ibnu Ibrahim. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadisnya berbunyi hadatsana Muslim ibnu Ibrahim Mas'adatul Bahiliyu an Qatadah an Anas qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Jadi inti daripada hadis tersebut adalah semua anak Adam, kullu bani Adam, semua anak keturunan Adam termasuk kita, termasuk kalian, itu khata'un, itu mempunyai kesalahan. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah salah. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un, semua anak turun Nabi Adam itu pasti mempunyai kesalahan. Dan setelah itu wa khairul khata'ina at-tawwabina, dan sebaik-baik kesalahan adalah kesalahan yang ditobati, kesalahan yang disesali. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berjanji tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan dengan cara kita mengucap astagfirullah. Apa Pak artinya astagfirullahaladzim? Artinya saya memohon ampun kepada Allah Zat yang Maha Agung. Jadi yang bisa memberikan kita maaf hanyalah Allah. Jika kalian habis mencuri, terus kalian meminta maaf kepada orang tua kalian, ayah, bunda, saya minta maaf, tadi saya habis nyuri pulpennya si fulan, saya habis nyuri penghapusnya si fulan. Apakah dosa kalian diampuni? Tidak. Karena apa? Yang berhak mengampuni kesalahan dan dosa kita hanyalah Allah. Makanya kita harus mengucap astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu adalah bukti kita menyesal secara lisan dengan cara mengucap astagfirullahaladzim. Bagaimana menyesal dengan perbuatan? Kita harus berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi, tidak akan melakukan dosa atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah khazanah atau sebuah cerita bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, mengajarkan kita sehari kita harus membaca istighfar minimal 100 kali. Karena apa? Bisa jadi kita melakukan dosa-dosa kecil, bisa jadi kita melakukan dosa-dosa yang tidak sengaja. Dan ketika kita melakukan dosa-dosa kecil dan dosa yang tidak sengaja, kita harus senantiasa meminta maaf kepada Allah. Agar apa? Agar dosa-dosa kita tidak menumpuk. Dosa itu diibaratkan seperti kotoran yang menempel pada kaca. Jika kaca tersebut makin banyak kotorannya, maka kita tidak akan bisa melihat bentuk kita dengan sempurna. Karena apa? Pada kaca tersebut terdapat banyak kotoran. Seperti hati kita tidak akan bisa menerima nur hidayah dari Allah ketika dosa-dosa kita makin banyak menumpuk. Makanya cara membersihkan kaca adalah dengan cara dibersihkan, dielap. Dan cara membersihkan hati dari dosa adalah dengan cara dielap juga dengan membaca istighfar. Di situ Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd, dibuka halaman 5, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid adil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf. Yang makruf artinya yang baik, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi kalian itu sebaik-baik manusia adalah manusia yang sangat bermanfaat bagi manusia yang lain, dan manusia yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang sangat bermanfaat bagi manusia yang lain. Contohnya ibu guru, bapak guru itu memberikan kalian pemahaman ilmu, berarti hidupnya itu bermanfaat untuk orang banyak. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Misalnya si A habis dicuri pulpennya sama si B, habis itu marah-marah si A, astagfirullahaladzim, ya Allah pulpenku hilang, wis gak apa-apa tak ikhlas. Terus habis itu si B ngomong, iki lho pulpenmu kemarin tak curi, wis gak apa-apa wis.
wis tak sepuro. Jadi sebelum orang tersebut minta maaf, si A tadi sudah memaafkan, itu adalah sebaik-baik manusia. Ada sebuah cerita yang mana cerita itu terjadi di desanya Pak Sugron. Ada seorang dokter yang mana dokter tersebut sangat baik. Ketika ada orang tidak mampu periksa, dokter tersebut tidak menarik biaya. Ketika ada orang periksa uangnya kurang, dokter tersebut mengikhlaskan. Dan ketika ada orang melakukan kesalahan, dokter tersebut sudah memaafkan sebelum orang tersebut meminta maaf. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil dokter tersebut, atau dokter tersebut menghadap kepada Allah meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, dia meninggal dengan cara tersenyum, dengan cara sakit. Setelah itu sudah kurang lebih 10 tahun lebih, Allah memberikan petunjuk melalui dokter tersebut dengan cara ketika ada orang yang meninggal, kuburannya itu sempit. Terus akhirnya dia menggali kuburan di dekat kuburan dokter tersebut yang meninggal itu sudah 10 tahun lebih. Lah, setelah digali kuburan tersebut tidak cukup, akhirnya terpaksa harus membuka salah satu kayu penutup kuburannya. Lah, setelah kayu kuburan dari dokter tadi dibuka untuk peluasan kuburan jenazah yang baru, di situ Allah membuktikan bahwasanya Allah akan memberikan nikmat kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang pemaaf, kepada orang-orang yang selalu beristighfar. Dokter tersebut jasadnya masih utuh, tidak ada yang rusak, bahkan kain kafannya pun masih utuh. Ini terjadi di desanya Pak Sugron. Jadi di situ Allah memberikan sebuah petunjuk, sebuah pelajaran bagi kita yang masih hidup, bahwasanya kita ini hidup di dunia ini untuk sementara, dan semua manusia pasti melakukan dosa, entah itu dosa kecil atau dosa besar. Ketika kita melakukan dosa, biar dosa kita nggak numpuk, maka kita harus setiap hari senantiasa meminta maaf kepada Allah dengan cara membaca istighfar. Bagaimana bunyi istighfar? Istighfar itu bunyinya Astaghfirullahaladzim. Jadi di sini adapun manfaat membaca istighfar itu diterangkan sangat banyak sekali, cuma di sini ada 6. Yang pertama, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca istighfar, astagfirullah, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, selalu mengingat Allah. Ketika kita membaca istighfar, otomatis kita mengingat kepada Allah, kita takut dosa kita, sehingga kita mengucap astagfirullahaladzim. Yang ketiga, hati menjadi tenang. Ketika kalian membaca istighfar, maka hati kalian akan tenang. Karena apa? Kalian otomatis mengingat Allah, dan ketika kalian mengingat Allah, maka hati kalian akan tenang. Seperti dalam surat Ar-Ra'd tadi diterangkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kalian mengingat Allah, maka hati kalian akan tenang. Yang selanjutnya, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kalian sering mengucap astagfirullahaladzim, maka hati kalian akan menjadi lembut, layyin. Layyin itu artinya lembut. Makanya kalau berdoa, Allahumma layyin qulubana, ya Allah jadikanlah hati hamba, hati saya menjadi hati yang lembut, hati yang pemaaf. Agar apa? Agar kalian itu tidak mudah mangkelan, tidak mudah sakit hati ketika melihat kejadian-kejadian di sekitar kalian. Yang terakhir, diberi rezeki yang melimpah. Ketika kalian itu sering membaca istighfar, maka Allah akan memberikan rezeki yang melimpah bagi kalian. Karena apa? Allah itu suka memberikan sesuatu kepada hambanya yang bersih, rezeki kepada hamba-hambanya yang bersih. Jika kalian kotor, maka kalian harus membersihkan diri dengan cara mandi. Jika kalian kotor dengan dosa badan kalian, maka kalian harus membersihkannya dengan membaca istighfar. Jadi bersuci itu ada dua, bersuci dohir dan bersuci batin. Kalau bersuci dohir seperti mandi,
wudhu sebelum sholat itu bersuci dohir. Kalau bersuci batin, kita harus membersihkan hati kita dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Gak sengaja mau ngomong elek ambek koncone, itu termasuk dosa. Nanti setelah sholat kita harus membaca istighfar, astagfirullahaladzim, sambil ingat-ingat kesalahan kita. Mungkin itu sedikit ulasan tentang istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar tadi termasuk kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan istighfar mempunyai arti sendiri. Aku meminta maaf kepada Allah Zat yang Maha Agung. Astagfirullahaladzim, itu artinya seperti itu. Kemudian anak-anak dibuka halaman 7. Di situ ayo berlatih bab 1. Ada pilihlah jawaban yang paling tepat. Jadi anak-anakku, saya kasih tugas di materi hari ini. Kalian harus mengisi halaman 7 pilihan ganda mulai nomor 1 sampai nomor 15. Dan cukup dikerjakan di kitab, kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke WA-nya Pak Sukron. Yang nggak punya kitab bagaimana? Yang nggak punya kitab bisa minta tolong temannya dan ditulis di buku tulis, kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke WA-nya Pak Sukron ya. Jadi tugas akidah akhlak dari Pak Sukron yaitu mengerjakan halaman 7 yang silangan sampai halaman 8, silangannya 1 sampai 15, dan digabung sama yang B sama C itu ada 55, itu dikerjakan juga. Nah, dan hasilnya jangan lupa difoto dan dikirim ke WA pribadinya Pak Sukron. Mungkin ini pembukaan mapel akidah akhlak dari Pak Sukron untuk anak-anak kelas 6. Jangan lupa dikerjakan, kurang lebihnya Pak Sukron mohon maaf. Karena apa? Karena belum bisa bertatap muka langsung sama kalian. Kalau bertatap muka langsung mungkin kalian akan tanya, Pak saya tanya, dan saya jawab. Kalau masa pandemi seperti ini kita belajarnya daring, jadi Pak Sukron hanya bisa menyampaikan dari tempatnya Pak Sukron dan kalian menerima penjelasan Pak Sukron dari tempat kalian. Semoga ini juga tetap menjadi amal ibadah yang baik buat kita. Amin amin. Demikian dari Pak Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.